Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dengan anggota saya sendiri dengan nama Serena Listi dengan NPM 233516516186 dengan nomor absen 18. Saya Nafisa Yuspiana Dahlia dengan NPM 233516516180 dengan nomor absen 16. Saya Riana Marcella Diza dengan NPM 233516516184 dengan nomor absen 17. Di sini kelompok kami menggunakan teori pertukaran sosial dalam jurnal pertukaran sosial dalam dating online dengan studi pada pengguna Tinder di Indonesia. Kenapa kelompok kami memilih teori pertukaran sosial? Agar kami dapat memahami bagaimana interaksi sosial dan dinamika komunitas online mempengaruhi perilaku individu dalam menggunakan aplikasi kencan. Terjadinya interaksi sosial online dalam teori pertukaran sosial dapat membantu menjelaskan bagaimana individu berinteraksi. Nah, pengguna Tinder di Indonesia menggunakan aplikasi ini untuk mencari relasi baru, teman, maupun pasangan yang semakin kompleks akhir-akhir ini, yang dikarenakan dengan hadirnya fitur-fitur baru seperti fitur verifikasi identitas dan fitur filter profil. Jurnal pertukaran sosial dalam online dating studi pada penggunaan Tinder di Indonesia yang latar belakangnya oleh pesatnya perkembangan digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang mengubah cara masyarakat mencari jodoh sehingga memunculkan banyaknya aplikasi dan agen nikah online. Banyak pengguna kencan online yang tidak dapat menemukan jodoh sehingga perkembangan penggunaan aplikasi kencan online dan agensi pernikahan online mengalami stagnasi. Aplikasi kencan online yang menjadi subjek penelitian ini adalah Tinder, yang merupakan salah satu aplikasi kencan online yang paling banyak ditemukan. Dalam jurnal ini kami mengeksplorasi bagaimana teori pertukaran sosial menginformasikan perilaku pengambilan keputusan pengguna Tinder untuk melanjutkan hubungan lebih lanjut dengan calon mitra yang mereka temui di Tinder dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial dengan konsep manfaat dan pengorbanan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positif. Para peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menguraikan peran pertukaran sosial dalam kencan online dan menyajikan informasi yang ada secara rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data online mengharapkan manfaat dari calon pasangan pada tahapan yang berbeda, yaitu tahap awal, tahap pemeriksaan latar belakang, dan tahap utama. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dianggap sebagai keuntungan dari pasangan dalam online dating yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan hubungan. Dan yang kedua, apa yang dianggap sebagai pengorbanan yang diberikan kepada pasangan sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan tingkat perbandingan agar lebih baik dari pasangan sebelumnya. Dan yang keempat adalah bagaimana membandingkan tingkat perbandingan alternatif dengan calon pasangan lain. Tujuan penelitian: hal yang dianggap sebagai keuntungan yang didapatkan dari pasangan dalam online dating yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan hubungan. Kedua, hal yang dianggap sebagai pengorbanan yang diberikan kepada pasangan dalam online dating sehingga memutuskan untuk memberhentikan hubungan lebih lanjut lagi. Ketiga, bagaimana agar mempunyai tingkat perbandingan yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan sebelumnya. Teori dan konsep yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori pertukaran sosial dan menggunakan konsep keuntungan dan pengorbanan. Penelitian ini menggunakan paradigma pasca positifme yaitu kerangka berpikir. Pertukaran sosial dalam kencan online khususnya pada pengguna Tinder di Indonesia fokus pada analisis keuntungan dan pengorbanan dalam hubungan. Teori ini yang dikembangkan oleh Thibault dan Kelly menyatakan bahwa individu memulai hubungan berdasarkan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dan pengorbanan yang dikeluarkan. Pengguna Tinder cenderung mencari keuntungan dari calon pasangan seperti kecocokan dan dukungan emosional, sambil mempertimbangkan pengorbanan yang mereka buat seperti waktu dan komitmen. Keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang dihasilkan oleh perbandingan ini. Metode yang digunakan adalah pasca positifme.
Pasca positifme ini adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positifme. Satu sisi pasca positifme bersependapat dengan positifme bahwa realitas itu memang nyata adanya sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, post-positifme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas. Apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas, hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu, perlu menggunakan prinsip triangulasi melalui penggunaan macam-macam metode, sumber data, dan lainnya. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan paradigma pasca positifme. Dalam melakukan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan penelitian ini untuk mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetail karena pengumpulan data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja. Kuantitatif apa kualitatif? Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan peran pertukaran sosial dalam online dating secara detail dan memperinci informasi yang ada. Temuan yang didapat dari peneliti ini adalah penggunaan dating secara keuntungan dari calon pasangannya dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap pengecekan latar belakang dan tahap utama. Untuk komponen pengorbanan, terdapat pengorbanan yang bernilai sama diantaranya pria dan wanita, dan juga dapat bernilai yang berbeda, karena memungkinkan peneliti ini untuk mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan mendetail karena pengumpulan datanya tidak bisa dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja. Informan dalam jurnal ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 pria dan 3 wanita agar memperoleh informasi dari 2 sudut pandang pria dan wanita serta berjumlah ganjil agar dapat dengan mudah mendapatkan kecenderungan pendapat yang dominan. Apa yang dimaksud dengan triangulasi? Triangulasi adalah penelitian yang diwawancarai mengenai pendapat mereka tentang bagaimana mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam. Di dalam aplikasi Tinder ini berdasarkan 4 komponen teori pertukaran sosial, yaitu keuntungan, pengorbanan, tingkat perbandingan, dan tingkat perbandingan alternatif. Hasil penelitian ini adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi Tinder dari berbagai latar belakang sejumlah 6 orang terdiri dari 3 wanita dan 3 lelaki agar memperoleh informasi dari 2 sudut pria dan wanita serta berjumlah ganjil agar dapat dengan mudah mendapatkan kecenderungan pendapat yang dominan. Informan peneliti yang diwawancara mengenai pendapat mereka tentang bagaimana mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam lagi dalam aplikasi Tinder ini berdasarkan 4 komponen teori pertukaran sosial, yaitu keuntungan, pengorbanan, tingkat perbandingan, dan tingkat perbandingan alternatif. Kesimpulan dari Jurnal Pertukaran Sosial dalam Online Dating Studi pada pengguna Tinder di Indonesia, yaitu unsur yang pertama, meski bukan yang terpenting, adalah unsur keindahan. Para pengguna Tinder, baik laki-laki maupun perempuan, sepakat bahwa faktor tersebut merupakan proses penyaringan pertama. Setelah itu, mereka melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengecekan latar belakang calon pasangan. Saat ini, laki-laki cenderung lebih mementingkan hal ini dibandingkan perempuan. Dan bagi laki-laki, kecantikan itu dikemas dengan keseksian dan keanggunan tubuh, namun perempuan tidak melihatnya seperti itu. Faktor yang masuk dalam tahap ini diantaranya adalah kejelasan identitas. Selanjutnya, kencan online masih dianggapkan berisiko, dan perempuan cenderung lebih mempertimbangkan hal ini dibandingkan laki-laki. Faktor pekerjaan juga lebih mungkin dipertimbangkan oleh perempuan dibandingkan laki-laki, karena perempuan menginginkan calon pasangan yang setidaknya memiliki pekerjaan yang sebanding dengan mereka. Lalu ada pula faktor usia, di mana perempuan menginginkan pasangan yang setidaknya berusia sama atau maksimal 5 tahun lebih tua darinya, dan laki-laki menginginkan calon pasangan dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh darinya. Ada unsur kekayaan yang membuat lelaki dan perempuan mencari pasangan yang berpangkat lebih tinggi. Dan ini adalah gambaran atau suatu bentuk dari aplikasi dating apps yang sedang kelompok kami bahas, yaitu aplikasi Tinder. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.